Sedangkan Nabi Muhammad pernah mendoakan ke orang Yaman. Lah Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak hanya mendoakan kepada orang Yaman, tapi kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Tidak hanya untuk umat muslim saja, tapi juga untuk umat-umat yang lainnya. Semua itu didoakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi, misalnya Kanjeng Nabi itu pernah mendoakan orang Yaman, ya orang Yaman juga tidak perlu GR. Ini ada sebuah postingan di TikTok yang cukup menarik ya. Menariknya itu postingan ini kelihatannya dia itu sangat mendukung Habaib. Tapi komentar yang ada di bawahnya tidak sepakat dan justru malah melawan apa yang disampaikan dalam akun tersebut. Akun ini bernama akun keren banget ya. Jadi di sini ditulis kalau ada orang Islam menjelekkan orang Yaman, berarti orang tersebut nggak tahu sejarah. Sedangkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah mendoakan ke orang Yaman. Sampai terbukti sampai sekarang bahwa di negara Yaman pusatnya para waliullah paling banyak keturunan Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami ya? Kalau ada orang Islam menjelekkan orang Yaman, berarti orang tersebut nggak tahu sejarah. Sedangkan Nabi Muhammad pernah mendoakan ke orang Yaman. Sampai terbukti bahwa sampai sekarang di negara Yaman pusatnya para waliullah paling banyak keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi di awal saja sudah salah ya ini ya. Kalau ada orang Islam menjelekkan orang Yaman, jadi yang menjelekkan orang Yaman itu siapa? Kemudian, sedangkan Nabi Muhammad pernah mendoakan ke orang Yaman. Lah Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak hanya mendoakan kepada orang Yaman, tapi kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Tidak hanya untuk umat muslim saja, tapi juga untuk umat-umat yang lainnya. Semua itu didoakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi, misalnya Kanjeng Nabi itu pernah mendoakan orang Yaman, ya orang Yaman juga tidak perlu GR. Kan seperti itu ya. Namun ini menariknya komentar di bawahnya. Kita simak ya komentarnya ya. Jadi banyak sekali komentarnya. Ini komentar di mana ada di tanah Arab yang negara komunis, cuma Yaman Selatan satu-satunya negara komunis yang pernah eksis di tanah Arab. Terus ada lagi nih komentar dari Lamongan gitu. Kenapa nggak tinggal di Yaman? Nah ini masuk akal juga. Kalau misalnya negara Yaman atau orang-orang Yaman itu memang didoakan oleh Kanjeng Nabi, kenapa kok para imigran dari Yaman itu malah betahnya tinggal di Indonesia? Kok tidak balik ke Yaman sana? Dan kalau kita lihat sejarahnya, dulu memang negara Yaman itu bisa dikatakan negara makmur atau apa, kita juga belum begitu jelas tentang sejarah yang aslinya. Karena sejarah tentang Yaman ini kan simpang siur ya. Namun kalau kita lihat yang baru-baru ini, negara Yaman itu tengah berkecamuk perang saudara, sesama muslim saling bunuh, saling tembak. Nah kalau misalnya negara Yaman ini memang didoakan oleh Kanjeng Nabi, kenapa terjadi peperangan seperti itu? Dan pertanyaan berikutnya, kalau memang negara Yaman itu adalah negara yang nyaman, kenapa para habaib ini tidak balik saja ke Yaman sana? Terus kemudian ada juga ini komentar dari Abdul Khalid. Ini Indonesia bangsa sendirilah yang layak dimuliakan. Ya betul. Jadi di Indonesia itu seharusnya yang dimuliakan itu adalah orang Indonesia dulu. Jangan malah mendahulukan para imigran dari Yaman, kemudian menomorduakan orang Indonesia. Ini saya sangat sepakat. Kemudian selanjutnya, Yaman Selatan komunis bro. Ya, itu juga tercatat dalam sejarah atau dalam berbagai berita bahwa memang Yaman Selatan dulu itu adalah basisnya komunis. Kalau sekarang entah masih atau enggak. Namun yang jelas di Yaman tengah terjadi peperangan. Selanjutnya ada komentar lagi dari Naen. Kok enggak pulang ke Yaman? Ya ini sama seperti pertanyaan yang di atas tadi ya. Kalau memang Yaman itu negara yang indah, yang nyaman, kenapa kok para habaib itu tidak balik saja ke Yaman? Selanjutnya, BTW Yaman Selatan itu negara komunis loh. Pahamkah apa itu ideologi komunis? Ya, yang namanya komunis itu kan paham tidak mengakui adanya Tuhan. Kan seperti itu. Dan ini juga ternyata di Yaman itu ada. Bahkan
di Yaman Selatan itu dulu kalau kita membaca sejarah itu pernah menjadi basisnya komunis di Arab, itu di Yaman Selatan. Selanjutnya, yang komentar kenapa nggak tinggal di Yaman? Ya, sama dengan yang tadi. Kalau misalnya Yaman itu memang nyaman, kenapa kok para habaib ini tidak balik saja ke Yaman? Tapi ya kok perang terus ya negara Yaman. Nah ini. Jadi negara Yaman itu memang perang terus. Yang diadakan itu kota Sana Yaman Utara, bukan Yaman Selatan. Buangnya komunis. Nah ini gimana maksudnya? Cucunya bukan banyak di Indonesia ya. Ya sebenarnya itu kalau kita lihat sejarah yang ada, dzurriyyah Kanjeng Nabi itu sebenarnya yang paling banyak itu justru di Indonesia ini. Karena kalau kita lihat sejarahnya, dulu ketika terjadi perang Karbala itu kan 81 keturunan Rasulullah dari jalurnya Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain itu kan dibantai ya. Kemudian tersisa satu, yakni Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, si Sayyid Ali Zainal Abidin ini kan diselamatkan oleh seseorang. Sehingga akhirnya dari beliau inilah keturunan Kanjeng Nabi masih ada hingga saat ini. Dan dalam sejarah juga tercatat bahwa beliau itu keturunannya itu tinggal di Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa. Dan itu kejadiannya jauh sebelum masa Wali Songo. Sehingga bisa dikatakan bahwa di Nusantara ini, terutama di Pulau Jawa, sebelum kedatangan Wali Songo, dzurriyyah Kanjeng Nabi itu sudah ada di negeri ini. Kemudian metode dakwahnya baru pada masa Wali Songo inilah ajaran Islam bisa makin luas dan makin bisa diserap dan dipahami oleh kebanyakan rakyat di negeri ini. Namun sebelum masa Wali Songo sebenarnya keturunan Kanjeng Nabi ini sudah ada dan sudah berdakwah pula. Namun mungkin karena belum terorganisir secara maksimal, hasilnya belum begitu memuaskan. Kemudian ada lagi komentarnya dari Basir. Di Amerika nggak ada sambal terasi. Wah ini nggak nyambung ini. Negeri Yaman bukan orang Yaman. Seingatku begitu. Ah itu kan versimu. Minta disanjung ya. Maka tinggallah di Yaman, tapi bukan Yaman zaman ini yang dimaksud doa itu. Ya betul. Jadi yang dimaksud doa Kanjeng Nabi itu bukan Yaman di zaman ini. Jadi bisa jadi zaman dahulu itu memang ada orang Yaman asli yang bertemu dengan Rasulullah kemudian didoakan. Nah sekarang kan sudah banyak pergantian penduduk Yaman itu. Jadi yang menduduki atau menempati negara Yaman saat ini itu belum tentu orang Yaman yang dulu pernah didoakan oleh Kanjeng Nabi. Tapi bukan berarti yang ada di Indonesia. Masih banyak kan di Nusantara walinya. Ya, kalau di Nusantara atau di Indonesia, wali itu sangat banyak sekali. Jadi kalau misalnya kalau kita mendengar ceramah para habaib bahwa katanya habaib itu yang mengislamkan Nusantara, para habaib yang mengislamkan Indonesia, itu adalah sebuah pengklaiman atau pengakuan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Karena faktanya sebelum habaib ini datang ke Nusantara, Islam itu sudah menyebar luas di negeri ini. Dan juga tercatat dalam sejarah bahwa habaib dari Yaman atau para imigran dari Yaman datangnya di Nusantara itu pada masa penjajahan Belanda. Itu pun mereka bekerja kepada Belanda, membantu Belanda, membela Belanda, dan dimanfaatkan Belanda untuk membantu melanggengkan penjajahannya di bumi pertiwi ini. Sementara Nusantara sebelum masa Belanda datang, Islam itu sudah menyebar luas, sudah banyak ulama, kiai, wali, dan keturunan Rasulullah SAW juga sudah banyak. Jadi kalau habaib dari Yaman ini kok tiba-tiba datang ke Nusantara kemudian mengaku sebagai cucu Nabi, yaitu pengakuan yang sudah basi. Selanjutnya, ya karena Rasulullah belum kenal Indonesia. Beliau kenal Yaman, tapi Yaman Indonesia beda sama Yaman Rasulullah. Ya, betul. Selanjutnya, Yaman di masa Nabi bukan Yaman di masa sekarang. Ya, betul. Nah, jadi intinya ini ya, intinya si akun ini
membela klan Ba'alawi ya ini ya. Jadi membuat narasi-narasi bahwa orang Islam yang menjelekkan orang Yaman berarti tidak tahu sejarah. Dan kalau kita lihat orang-orang yang meragukan nasab Ba'alawi atau tidak percaya bahwa nasab Ba'alawi itu tersambung kepada Rasulullah, itu bukan menjelekkan apalagi ujaran kebencian, itu bukan, tapi justru memberikan edukasi dan penjelasan dan menunjukkan kebenaran bahwa sebenarnya ternyata para habaib dari Yaman bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Itu saja. Jadi tidak ada ujaran kebencian, tidak ada pula menjelek-jelekkan para habaib dari Yaman. Tapi memberikan penjelasan kepada rakyat di negeri ini yang sudah termakan doktrin, yang sudah hanyut oleh bujuk rayu dan hanyut menjadi budak mereka. Ini yang disadarkan. Karena kalau hal ini dibiarkan, ya bisa-bisa nanti negara ini dikuasai oleh para imigran dari Yaman. Dan payahnya kalau pengikut habaib ini makin banyak, nah ini nanti orang pribumi Nusantara bisa ditindas. Karena kalau kita lihat ceramah beberapa oknum habib itu kan banyak sekali yang menentang pemerintahan yang sah. Kemudian ada juga seorang habib yang mengatakan bahwa satu habib bodoh itu lebih mulia daripada kiai yang alim. Dan banyak lagi contoh lainnya. Ini kan sebuah perbandingan yang menunjukkan atau apa ya istilahnya itu menonjolkan kasta mereka. Sehingga orang-orang pribumi Nusantara itu dianggap memiliki kasta lebih rendah daripada mereka. Artinya kita orang Nusantara atau orang Indonesia secara tidak langsung diminta untuk menghargai, menghormati, bahkan menyanjung mereka. Nah hal ini jelas bukanlah ajaran Kanjeng Nabi. Sehingga kalau para habaib ini masih ngotot mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, ya harusnya mereka itu berani melakukan tes DNA. Tapi faktanya apa? Hingga sekarang mana ada habaib yang berani menunjukkan hasil tes DNA-nya? Kan tidak ada. Sebab beberapa waktu yang lalu memang sudah tersiar kabar bahwa beberapa oknum habib sudah melakukan tes DNA dan hasilnya ternyata nasab mereka itu memang tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kembali ke komentar di akun yang ada di video ini tadi. Jadi kalau ada orang Islam menjelekkan orang Yaman berarti orang nggak tahu sejarah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan orang Yaman. Sampai terbukti sekarang bahwa negara Yaman pusatnya para waliullah yang banyak keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang pertanyaannya, kalau di Yaman memang banyak waliullahnya, kenapa kok sampai terjadi peperangan sesama muslim? Ini pertanyaannya.